Oke, gengs. Jadi ini episode pertama podcast yang kita buat secara dadakan. Podcast kali ini kita akan ngebahas mengenai wedding, di balik wedding foto dan video. Nah, santai aja, kita akan ngebahas macam-macam sih nanti. Cuma episode pertama ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara ngedirect untuk pose yang intimate. Nah gitu ya. Dan untuk gue nggak sendiri nih, jadi untuk ngebahas lebih lanjut mengenai gimana sih caranya pose yang intimate itu. Nah ini ada saudara lo gue ngomongnya nggak ya, santai ya. Ada bro, ada bro boy nih. Nah siapa sih boy? Lu mau kenalin diri lu sendiri apa? Lu kenalin kali ya? Lu kenalin. Oke. Boy ini orangnya agak pemalu. Orangnya Nggak. pemalu sih. Tapi boy ini udah lama di dunia wedding. Dia dari kapan boy ya? Udah lama banget ya? Main sih Pak, dari 2007-an lah gua ya. 2007 ya? Mulai seneng motret tuh 2007-an sih. Nah, Instagramnya boy di @boy_7.8 ya, benar ya? Nah, Betul. dia juga punya vendor foto nih, Yeah. ya kan? Brand fotografi. Mau kenalin nggak? Boleh. Untuk di IG-nya sendiri di @kalarasa.imagine. Kayak gitu sih. Buat teman-teman yang mau ngecek nanti, Monggo. cek di Instagram @kalarasa.imagine ya. Iya, Mantap. iya. Nah, lu gimana nih Pak kabar semenjak COVID ini kan ya? Wedding kan kita agak susah nih ya Pak ya, ya kan? Tapi ya santai. Sih. Lu gimana nih update selama COVID ini? Lu masih nge-shoot nggak sih selama COVID ini? Sebagian sih masih ada sih Pak, kayak yang motret akad kayak gitu sih. Ada sih sedikit, cuman emang nggak sehedik dulu ya. Iya. Agak Emang sedikit direm, mungkin kita suruh istirahat sejenak kali. benar. Iya, tapi emang buat kita tuh di dunia wedding ya, semenjak ada pandemi ini kan orang jadi mulai takut nggak sih? Bener takut sih. Banyak klien-klien kita yang takut sampai akhirnya parno sendiri. Gitu loh kan, kayak Mas ntar timnya udah rapid test atau belum gitu. Mas ntar timnya pakai baju kayak gimana, udah sehat atau enggak gitu, kayak gitu sih. Iya. Itu rapid test juga padahal budgetnya gila ya bro ya. Lumayan sekarang, lumayan Pak. Makanya aduh, kita pakai ini aja deh, udah pakai APD aja gitu. Kita nge-shoot pakai APD Iya, coy. bener. Semuanya gitu kan lebih aman kan. Iya. Tapi lu udah mulai nge-shoot lagi belum nih sekarang inilah gitu. Terus ceritain dikit dong boy, nge-shoot sekarang tuh beda gak sih jadinya? Iya. Udah sih Pak, kemarin udah mulai kayak motret akad nikah ya, agak beda sih Pak. Intinya kita bakal agak sedikit kekurangan konten sih. Kalau buat kita ya, buat foto gitu kan, video itu udah pasti kehilangan konten karena acaranya sendiri bisa jadi lebih singkat sih Pak. Bener sih. Nggak ada resepsi ya. Betul, dan kita kebanyakan sekarang kan akad nikah kayak akad nikah aja di rumah cuman 30 orang kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau enak karena kita nggak terlalu berhubungan dengan banyak orang gitu, jadi kita nggak harus SKSD sama semua orang gitu loh kan. Iya. Hanya terfokus aja. Cuman nggak enaknya kita nggak dapat berbagai macam mood gitu dari si pengunjung juga gitu kan, dari si klien. Karena waktu yang terbatas. Betul, waktu terbatas, pengunjungnya terbatas gitu kan. Dan kekhawatiran itu yang bikin kita juga agak sedikit berpikir juga sih. Benar. Emang kondisi sekarang kita juga harus nyesuaiin diri juga sih ya. Betul. Harus banget. Ya kalau nggak kayak gitu Pak, kita nggak aware sama kesehatan juga nantinya disebutnya. Benar. Iya kan? Apalagi kita kan ketemu orang terus kan ya. Beda-beda lagi kan kita. Dan kita nggak tahu kondisi mereka kayak gimana. Dan sekarang kan COVID tanpa gejala loh. Benar banget sih. Itu ngeri banget ya tanpa gejala ya. Tanpa gejala. Gila ya, tapi ya semoga pandeminya cepat berlalu lah ya. Betul. Semoga semuanya cepat berlalu. Tapi klien tetap datang dong. Ada ya. Ya alhamdulillah. Tuhan masih sayang sama kita. Jadi buat klien-klien nih nggak apa-apa wedding, tapi ya tetap hati-hati gitu kan. Betul. Supaya orang-orang kayak kita juga bisa tetap makan. Dapur tetap ngebul. Yoi, benar. Nice sih. Gitu. Ya gitulah perkenalan singkat sama Boy nih. Sebelum kita masuk ke materi aja, nggak usah materi lah ya, dibuat santai udah aja. Kayak kelas kita. Padahal cuma ngobrol ngalor ngidul nggak jelas ya Boy. Nggak jelas ya. Minum nih Pak. Yoi, monggo.
Boy ini orang Sunda by the way. Bener gak sih? Lu Ya. orang Sunda? Ya, gua lahir di Bandung, tepatnya Tahun boleh Bandung di-share gak nih Kabupaten. tahunnya? Jangan Pak. Ketahuan umur. Ketahuan nanti umur gua. Pecinta Dragon Ball dulu. Tapi lu emang asli Bandung ya Boy berarti ya? Gua asli Bandung, nyokap Bandung, bokap Banten. Oh, nyokap lu Bandung, bokap bokap Banten. Banten. Lu berarti orang apa, Pak? Orang Sunda. Orang Sunda. Ya? Tetap. Soalnya kan Banten kan Sunda juga. Iya, Banten iya, Sunda iya, juga. iya, iya, benar-benar. Bisa bahasa Sunda nggak lu? Wah lancar Pak. Gua tinggal. Serius lu? Serius. Gila. Makanya poin plusnya adalah ketika kita dapat, gue bisa bahasa Sunda sama bahasa Jawa, gue bisa. Jadi poin plusnya adalah ketika gue ketemu klien yang orang Jawa dan gue ketemu klien yang orang Sunda, gue ajak nyokapnya, gue ajak ngomong bahasa Sunda atau enggak bahasa Jawa. Itu nilai plus Bapak. Iya, iya, iya. Dan langsung, iya. oh iya Mas Boy, gitu langsung kayak gitu. Iya, iya, gila. Kita harus menarik perhatian. Wah, itu Menarik hati. tips juga tuh dari Boy tuh. Jadi kalau Iya. misalnya ada yang kenal satu daerah Satu gitu daerah kan itu ya. udah kayak rumah sendiri jadinya. Iya, iya, sih. benar-benar. Karena kan kita berhubungan bukan cuma sama couple kan ya. Sama orang tua juga kita harus dekat sih sebenarnya. Benar. Kayak gitu sih. Benar sih. Ntar jadi next kalau misalnya ada klien orang Sunda nih, Boy lancar langsung dapet Boy gitu kan, langsung 3 event langsung coy. Iya. Nice. Terus COVID nih ya. Ya mudah-mudahan intinya kita cepet inilah ya, COVID-nya cepet berlalu, kita mulai Kelar nge-shoot lah, kita normal nge-shoot, lagi lah ya. Anak-anak udah mulai ini kan, kasihan juga orang banyak pelaku wedding yang udah mulai teriak juga sih. Kayak orang dekor, catering dan lain-lain kan udah pasti Iya. pasti kena sih. Iya, apalagi wedding kan udah nggak bisa serame dulu ya. Ya, udah selama dulu kan kayak dekor pun mungkin mereka lebih minimin gitu kan. Pasti kayak gitu sih Pak. Makanya Benar. cepat-cepat kelar lah nih pandemi ini. Iya, benar. Oke. Nih buat yang kepo Instagramnya Boy, nanti kita cantumin juga foto-fotonya ya. Guys, Boy udah bawa foto banyak apa 100 apa yang kita bahas nanti. 2000 expose kayak. 2000 foto podcastnya berapa bulan Pak jadinya itu. Nggak kelar-kelar kita Iya, bahas satu-satu. nggak kelar-kelar ya. Iya. Ya cuma nanti gue juga share beberapa fotonya Boy, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah sebelum masuk ke foto nih Boy, nih setelah gue lihat-lihat nih di Instagram lu ya kan, gue boleh share Instagram lu nggak sih? Instagram boleh. Kalarasa aja ya. Boleh. Nah Instagram gua hitam putih. ini semua dia sih. nih. Lu bisa lihat nih Boy di situ kan, udah Bisa, ada di layar lu. udah aman-aman. Nih kalau teman-teman yang nonton di YouTube mungkin bisa sambil ngelihat. Nah Boy nih Instagram foto brandnya nih di Kalarasa at Imagine. Dia banyak style-style yang memang deep. Kalau gue bisa bilang apa ya? Deep iya, moody iya ya Boy ya. Iya. Intimate juga iya bisa ya Boy. Benar, bisa sih Pak. Terus nih kayak, nah nih kan, penasaran gak sih lo nih cara foto orang sambil duduk pinggir jalan ya kan? Makan gulali bukan sih? Makan gulali, tapi sambil ketawa gitu. Ya kan? Gimana coba? Nah itu gimana coba ya kan? Nah ntar kita sambil share deh nih. Cuma balik lagi ke style foto nih Boy. Setelah kita lihat-lihat style foto ya kan. Style foto lu tuh tadi yang gue bilang bisa deep, intimate. Nah itu style foto emang lu dari dulu begitu atau lu tiba-tiba ya ini style kayak gini enak aja nih buat di post buat jualan gitu kan misalnya. Iya. Boleh ceritain nggak tuh Pak? Iya sih. Kalau dulu mungkin ya gua motret nggak kayak gitu sih Pak. Mungkin kalau misalnya lu scroll Instagram gua yang pribadi itu masih ada yang strobisan dari belakang pakai gaun kayak gitu. Nanti kita cek Instagram dulu lagi. lanjut. Masih ada hal kayak gitu loh. Cuman di satu sisi mungkin dapat hidayah kali gue ya. Hidayah. Ini kita podcast apa sinetron Indosiar Pak? Sinetron Indosiar. Aduh. Ya mungkin kayak gue dapat kayak hal pencerahan lah. Istilahnya Kak, bosen nih gue motret kok kayak pose di belakang apa di tempat yang bagus, pakaiannya bagus, makeupnya bagus, pose udah gitu loh. Yang nggak nimbulin sisi perasaan mereka yang ada di situ gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya berubah lah ketika gue juga banyak sering ngobrol sama anak-anak yang udah mungkin yang udah melakukan hal itu yang lebih dulu gitu kan, ngobrol gitu kan, dikasih referensi dan ternyata enak gitu kita bikin kayak gini buat ngegali mood si couple itu sendiri tuh enak gitu, kayak gitu sih Pak. Nice. Jadi emang
lu fokusnya bukan cuma tempat, ya tempat kita juga harus expose lah ya. Betul harus. Tapi fokus ke emosinya si Iya. couple ya. Iya, itu Nah, lebih enak sih. nice sih tadi lu ngomong gitu. Emang wedding tuh kan banyak nih orang mikir wedding tuh seneng deh pokoknya. Hari bahagia ya nggak sih? bahagia. Lu menurut lu, karena ada beberapa foto lu tuh nanti kita liatin juga, sebenarnya nggak nunjukin kesan bahagia ya, tapi Iya. lebih kayak deep, ada yang sedih juga ya kan, ada yang bener-bener ada. apa ya, gue ngelihatnya bener-bener deep lah gitu. Nah itu emang lu sengaja ngegali sisi gelap dalam tanda kutip nih, atau emang itu momen yang lu capture-nya tuh tiba-tiba gitu? Nah boleh share nggak tuh Boy? Ya, sebagian ada yang sengaja kita direct seperti itu sih. Jadi kayak Kenapa tuh? gue cuma pengen tahu aja ketika perasaan dia ketika kalau kehilangan si pasangannya itu untuk waktu yang lama itu kayak gimana sih perasaannya dia, itu sih Pak yang gue pengen. Terus gue pengen ketika lu berantem berdua itu kalau lagi bete-betean tuh kayak gimana sih gitu, kayak gitu sih. Gue lebih pengen ngeliatin kayak gitunya. Oke. Ini menarik nih. Jadi Boy bukan cuma ngegali sisi happy-nya doang ya lu Boy ya. Cuma emang lu ngegali sisi kalau kehilangan pasangannya gimana ya? Sebenarnya ngeri ya Pak obrolan. Enggak, kehilangannya mungkin bukan kehilangan untuk selamanya ya, jangan. Iya. Kehilangan mungkin kayak harus mungkin dinas harus lama gitu kan, nggak ketemu kan, mungkin pasti bakal kangennya itu kayak gimana sih gitu. Ini menarik. Nah, pertama bakal tinggalin kan pasti perasaannya beda-beda gak karuan kan. Benar. Lu bisa sampai mengeluarkan nih Boy ya, mengeluarkan emosi si couple nih, cewek atau si cowoknya lah ya. Itu gimana sih? Apa sih yang lu omongin gitu? Nih kita loncat dulu deh ya, waktu lu shoot gitu. Pas lu dapet foto kayak gitu, apa sih yang lu sambil komunikasiin gitu? Itu apa ya? Jadi gue cuma biasanya ngobrol biasa, terus akhirnya gue bilang, gimana kalau gue mau nanya dong, perasaan lu kayak gimana sih? Kalau misalnya tiba-tiba nih Bokin nih harus kemana gitu kan, gue cuma pengen lihat mood lu kayak gimana sih kalau kayak gitu. Biasa kayak gitu sih gue Pak, cerita sih. Itu pun dilakukan sebelum ya, sebelum kita ini. Jadi gue udah tahu harus kayak gimana nyampeinnya. Dan kebanyakan ada klien yang bisa kita bikin kayak gitu, ada yang enggak juga. Ada yang kadang-kadang klien juga menutup diri. Ada macam-macam sih, tergantung ke si kapalnya itu sendiri. Benar. Nah, kalau lu tadi ngomong sebelum lu udah bisa komunikasi nih sebelum syuting gitu kan. Sebelum shoot tuh pasti kan kita ketemu nih sama couple gitu ya, kita meeting dulu gitu, dari mulai ngebahas maunya seperti apa lah foto gitu. Nah, lu sebelum syuting nih, pre-productionnya, lu berapa kali sih meeting? Biasanya ngebahas apa sih Boy? Meeting awal ya? Meeting awal ya, TM ya. Paling gua kadang tergantung si couple-nya ya. Kalau couple-nya sibuk banget, kadang-kadang kita gak bisa meeting, akhirnya virtual kita meetingnya. Video callan meetingnya. Kalau sibuk lewat Zoom ya? Iya, lewat Zoom sekarang lebih sering kayak gitu ya. Kalau mereka gabut kayak kita juga, bisa sering-sering ngopi bareng sih, itu enak sih. Bener. Jadi makanya kita buat podcast sebenarnya kita gabut gitu. Iya tapi seru sih. Lu awal tuh meeting obrolin apa ya sih Boy? Ya pertama palingan kayak kesan pertama ya ngenalin diri sendiri kan, terus kenalan juga sama mereka ini sebenarnya kayak gimana sih. Dan kadang-kadang gue suka kepo sama IG mereka, biasanya gue suka kepo karena biar tahu kebiasaan mereka kayak gimana sih, apa yang mereka sukain, karena kan kita perubahan obrolan kan. Benar. Kalau kita nggak tahu mereka kayak gimana, apa yang mereka sukain, kita nggak bisa ngobrol sih. Nah untuk itu ya kita kepo terus udah kenal, baru deh tuh ngobrol, terus nanya kalian pacaran berapa lama, kayak gitu sih. Kalau pacaran tuh ngapain aja sih kalian gitu. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih yang gua obrolin waktu pertama kali. Terus akhirnya biasanya kalau misalnya emang mereka bisa ketemuan beberapa kali, biasanya gua hari kelanjutnya baru kalian konsepnya dimatengin kayak gimana. Ntar hari ketiga biasanya ya ngopi-ngopi bareng gitu. Biar lebih santai ya. Biar lebih deket aja kayak gitu sih. Iya. Nah, tadi kan lu bilang tuh berapa kali lu meeting ya Boy? 2-3 kali ya? 2-3 kalian lah kalau mereka gak gabut. Nah kalau kita kan ngebahas nih couple nih, kan tiap orang komunikasinya beda-beda ya kapan? Bener. Ada yang caur ya kan, ada yang mellow ya kan. Lu butuh waktu berapa lama sih sampai lu tahu? Karena kan pasti nih tiap couple beda-beda nih ya kan. Bener. Lu 3 kali meeting cukup nggak sih? Terus biasanya nih apa yang lu
perbuat lah ya, entah itu ngajak ngopi gitu atau apa, supaya lu tahu karakter masing-masing couple tuh gimana gitu. Ya, menarik sih. Jadi biasanya ya benar sih, emang klien kan kadang-kadang suka beda-beda ya. Ada yang dia tiba-tiba menutup diri gitu kan, karena kan kita kan orang asing kan yang baru kenal gitu kan. Benar-benar. Nah biasanya yang gue lakuin, gue 3 hari cukup sih Pak, 3 kali ketemu cukup sih. Gue udah bisa ngebaca mereka sih kayak Ada gimana. obrolan kayak biar lu bisa tahu jokesnya mereka gitu nggak sih Boy? Ada, biasanya gue lemparin joke gue dulu pertama kayak gimana, ntar kalau misalnya mereka nyambung ya udah. Kalau misalnya garing nggak ketawa gimana? Ya, gue pernah dong kayak gitu. Gue ada ngejok terus dia garing gitu kan. Lu berasa bersalah nggak sih? Salah sih. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, Maafin, namanya kan kita harus ngorek-ngorek couple ya. Harus ngorek. Pernah hal-hal kayak gitu tuh pernah. Baik lagi ya, kita jangan sampai putus harapan sih. Karena walaupun bagaimana kita harus dapat moodnya mereka kan. Benar. Iya kan? Dan mood itu bisa beda-beda ya. Beda. Ada yang sedih, ada yang happy terus ya. Semua mood itu kan macam-macam. Benar. Iya betul. Nah, kalau lu udah ketemu nih karakter si couple gitu gimana? Itu bikin beda nggak sih cara nge-shoot lu? Atau sebenarnya sama aja gitu? Nah, boleh share nggak sih? Nah, iya benar. Kalau gue setiap klien pasti beda-beda Pak nge-treatnya Pak. Karena ada yang caur kadang klien, benar. yang biasa udah gontok-gontokan nih sama kita nih, udah caur-cauran. Ada yang klien yang emang kaku-kakuan. Nah, ketika gua ketemu sama klien yang kaku-kakuan, gua biasanya gua bikin deep sih. Moodnya itu nggak ada yang bahagia, moodnya gua bikin. Serius loh? Iya serius. Gua bikin ego segala macem moodnya. Betul. Karena kadang-kadang ketika mereka udah kayak gitu susah Pak kalau buat bukan diri mereka yang kekes kayak gitu, itu nggak bisa Pak. Lu bikin pun mungkin kita bikin pun bakal terjadi aneh karena emang mereka itu bukan kayak gitu. Oke. Kayak Tapi gitu. menarik sih kalau lu dapet let's say klien couple yang emang apa ya? Tadi lu bilang pendiam deep lah ya moodnya gitu. Iya. Dari mereka tuh ada request nggak sih sebenarnya untuk foto-foto yang happy juga gitu ya? Walaupun lu tahu nih sebenarnya moodnya mereka nggak ke arah sana gitu. Cuma masih ada nggak sih yang suka request yang happy gitu posenya? Kadang masih ada Pak. Cuman biasanya kalau gua bikin di candidnya sih. Oke. Kadang kita lagi motret nih, peluk dong gitu kan, coba rasain. Ntar mereka ketawa sendiri ya, gitu yang gue capture. Oke. Karena kalau kita suruh ketawa nggak bisa. Orang-orang yang pendiam itu kita suruh ketawa itu aneh Pak. Bener banget sih. Maksa ya kesannya ya, iya nggak sih? Karena nggak mau anjing parah sih itu. Iya. Gitu sih. Itu make sense bener. Jadi akhirnya kita bikinnya kayak gitu. Biasanya mereka kalau kayak lagi post gitu, ntar ujung-ujungnya kita, apaan sih kamu gitu kan, ketawanya tulus gitu loh. Itu yang gue capture. Tapi gitu. lu juga berarti kan nge-trigger mereka lah ya untuk mereka gitu. Apa sih yang lu omongin gitu supaya dapat ketawanya gitu lah. Bukan hanya deep, tapi yang sisi ketawa tadi yang lu bilang itu lu nge-triggernya pakai. Nah, biasanya gue bikin kayak joke-joke kayak misalnya lagi pelukan terus kayak misalnya pelukan yang enak, yang nyaman, ya cipok kayak gitu kan biasa ketawa mereka. Iya, nice. Jadi disuruh cipok mulu nih. Iya, cipokan. Benar. Itu hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin ketawa dikit sih Pak. Dan ini kalau enggak coba kelitikin dong pasangan lu gitu kan, biar agak ketawa dikit, kelitikin kayak gitu bisa. Berarti lu sambil kayak gitu lu juga standby terus dong, Boy? Standby. Lu bisa ngomong sambil foto sekaligus nggak sih? Bisa. Emang kita kadang-kadang harus kayak gitu sih Pak kalau lagi motret Pak. Ya nggak sih? Kalau mau dapet gitu semuanya harus kayak gitu. Dan ya mungkin kamera gua kalau bisa teriak kali dia kan. Karena shutternya langsung gua sih. Shutternya terus-terusan dipencet ya. Iya benar. Itu nice tuh ya style-nya. Nah, betul. tadi kita udah ngebahas sebelum ketemu sebelum syuting lu meeting ngebahas apa aja gitu ya. Nah, terus tadi kan lu udah cerita nih kalau ketemu klien yang deep bagaimana, ketemu klien yang mellow, yang happy, yang cengenges gitu kan. Nah, caranya lu untuk ngedapetin moodnya mereka nih, oke, udah ada di kepala nih ya. Cuma ngetransfer ke dalam suatu visual. Nah,
itu kan kadang tuh teman-teman juga pasti sering lah ya ketemu yang kliennya udah oke nih, kita udah dapat karakternya gimana kan. Cuma gimana cara lu nge-transfer supaya visualnya tuh oke dan itu sesuai sama yang mereka harapkan gitu Boy. Nah, boleh share nggak tuh? Menarik banget nih pertanyaan. Santai aja ya. Ya nggak, maksudnya kan supaya sharing nih. Betul, Soalnya kan betul. teman-teman pasti ada yang beberapa juga share sebenarnya dia tahu nih karakter si couple gitu kan. Iya. Cuma supaya fotonya tuh terkesannya tulus gitu. Iya, Lu ada iya, tips apa nggak sih? adanya. Iya, iya. Tips gue sih mungkin teman-teman di luar sana juga pernah ngelakuin ya. Tapi mungkin nggak ke notice aja mungkin sama mereka ya. Biasanya kalau gue cari tempat yang bagus dulu, biasanya kita bikin post dulu, abis itu baru digerakin. Kayak gitu. Kenapa cari tempat yang bagus Boy menurut lo? Karena background juga berpengaruh Pak. Ke mood si pasangan nih? Ke mood si pasangan berpengaruh. Terus biasanya gue nyetel musik, lagu-lagu kesukaan mereka itu penting sih. Oh jadi buat lu ngebangun pas meeting juga lu harus tahu musik iya mereka dong, iya dong. Ketika gue meeting itu gue harus tanya, playlist favorit lu apa? Gitu loh. Ntar boleh dong disetel pas kita photoshoot gitu, kayak gitu sih. Oke. Nah, nih nyambung ke yang tadi nih Boy. Gua secara personal gue pernah pre-wed, tapi gue juga ngajak teman-teman sama keluarga. Memang nggak semua bisa diaplikasin kayak gitu ya. Cuma jadinya si couple tuh jadi lebih happy. Tuh menurut lo berguna nggak tuh kalau misalnya kita kayak gitu? Berguna banget. Karena gue pun pernah kayak gitu. Gue ngajak anak gue sama istri datang gitu. Iya. Berarti itu berguna banget. Ada ya, cuman balik lagi ya, kita harus izin juga sih sama si kapalnya itu. Karena kan ada yang kapal yang bisa rame-rame, ada yang cuman Boy gue enaknya bertiga aja gitu, ya udah bertiga. Benar. Ada yang nggak kepengen rame-rame gitu ya. Betul ada yang gitu. Ada yang Boy gue nyamannya kita aja nih bertiga gitu kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi kita udah ngebahas tentang gimana sih cara ngedapetin pose yang intimate gitu ya, entah itu baik yang sedih, baik yang ketawa gitu. Nah, lu sebelum syuting nih, pas meeting, itu lu pasti kan nanya-nanya nih style foto apa yang kalian suka gitu kan. Dia pasti juga klien tuh udah ngelihat Instagram lu lah ya. Nah, lu caranya ngetahuin nih kliennya akan cocok di pose kayak gini dan dia akan suka gitu. Dia nge-share selama meeting atau lu hajar aja yang moodnya yang gue dapet kayak gini ya itu nanti yang akan gue deliver, atau sebenarnya klien udah ngasih penjelasan nih kalau gue maunya yang happy ya Boy, gue maunya yang deep doang ya Boy gitu. Itu gimana Boy? Iya, jadi ketika kita meeting kan emang pasti si couple udah ngasih kita referensi ya. Oh Boy, gue pengennya periodenya kayak gini nih, moodnya kayak gini nih, kayak gitu. Cuma kan kita bisa bikin gitu loh, bisa bikin kayak ada yang ada yang ngemut, ada yang bahagia, bisa kita bikin kayak gitu, tergantung kita komunikasinya nanti kayak gimana sama mereka gitu loh, kayak gitu sih. Oke. Jadi emang komunikasi penting banget ya Boy? Penting banget. Ini nice banget sih komunikasi. Lu selama nge-shoot, pas lagi syuting deh ya, lu sambil ngobrol gak sih? Ngobrol sih gua Pak. Apa aja sih ngobrol dia selama lu shoot? Apa aja Pak, kadang-kadang gua corona gua obrolin kok. Jadi COVID juga lu obrolin ya Boy ya? Gua obrolin kok apa aja, yang penting bikin mereka nyaman, karena kalau kita buat diri kita jadi teman mereka itu, mereka bakal nyaman Pak. Ketika kita foto juga, kita post kayak gimana pun mereka bakal mau. Kayak gitu sih. Sambil lu foto, lu juga ajak mereka ngobrol? Sambil gua ajak ngobrol. Nah, intinya pertama gini sih, kalau gua ketemu klien pas lagi mau motret, gua nggak langsung bawa kamera Pak. Kamera biasanya gua taruh dulu. Oh gitu? Iya, gue gak bakal nge-set kamera dulu, gue ketemu dulu, gue ngobrol dulu biasanya. Oh ini nice. Jadi pas lu pertama kali ketemu nih, lu malah ngajakin klien ngobrol ya? Daripada lu nge-set kamera? Nge-set kamera enggak lah, ntar dulu aja nge-set kamera. Boleh tahu gak sih apa yang lu obrolin pertama tuh? Supaya cair gitu lah ya Boy ya? Iya. Paling biasa kayak nanya ya, misalnya kita motretnya di luar kota gitu, kalau di Bandung atau di mana gitu kan, gue nanya, lu dari ke Bandung dari kapan gitu, kayak gitu. Istirahat gak semalam gitu, kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Dingin ya kalau Bandung gak. Sampai dingin aja lu bahas ya Boy ya? Tenang, ntar kita pelukan kok, jangan jadi hangat gitu. Aduh, gila Boy. Mantap. Hal-hal kayak gitu, karena kalau kita langsung nge-set kamera, mereka langsung kaku lagi Pak. Benar. Karena gue mau dipoto nih, gue harus, karena kan gini, orang Indonesia ya, kebanyakan orang ada yang
ketika di depan kamera itu dia langsung kaku kayak gitu, langsung tegang. Ada hal-hal, ada yang kayak gitu sih. Ada yang mungkin narsis, mungkin bawaannya dari lahir gitu kan. Iya. Di USG dia udah gini gitu. Itu udah narsis dari lahir. Itu udah nggak bisa dilawan sih kalau kayak gitu. Tapi nice sih nih. Lu selain ngobrol, biasanya lu lebih dekat, bukan deket ya, maksudnya lebih ngobrol sama si cowok apa si cewek sih boy? Dan sebenarnya pengaruh kita ngobrol ke cewek atau cowok itu ngefek nggak ke foto kita nanti? Ngefek sih. Ngefek kalau gue seringnya ngobrol sama cewek sih. ini ada tendensi kemana nih obrolan? Gimana? Kenapa lu lebih seneng ngomong sama si cewek, si Bright lah ya? Dia mereka kadang-kadang suka lebih terbuka sih kadang-kadang. Kalau yang cewek kayak misalnya kita tanya, ya cowok lu tuh kayak gimana sih gitu, suka kayak gitu kan, tanya kayak gitu. Terus kalau cowok biasanya kadang-kadang suka nutup-nutupin gitu. Kayak kadang-kadang kayak gitu. Walaupun kita sama-sama cowok ya. Iya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Tapi lu juga pasti kenalan dan ngobrol juga kan sama cowoknya kan? Pasti gue harus dapatin keduanya kan. Iya. Masa ceweknya doang yang gue treatment, cowoknya enggak. Iya, gue blurin semua dong cowoknya. Itulah rahasia para fotografer ya. Jadi kalau lu nggak mau diblurin nih kan, lu baik-baik sama boy. Ya ada beberapa pose emang harus diblurin ya. Solusi kayak ya kita harus berbicara diplomatis boy. Jadi nggak semuanya diblurin. Nggak semua. Ntar gue diomelin lagi kan. Wah foto gue blur semua boy. Ada apaan ya sama gue gitu kan, kayak gitu pak. Iya. Nice. Nah lu biasanya ada bukan request ya, apa ya? Hal yang lu minta khusus ke klien nih. Let's say soalnya gue sendiri pernah ngelakuin klien suka sama buku gitu kan, gue minta dia bawa buku supaya dia kondisinya nyaman aja gitu kan. Nah, lu pernah nggak ngelakuin kayak gitu, ngorek-ngorek apa yang dia suka, terus lu minta mereka bawa personal itemsnya mereka gitu? Pernah gue kayak ya seperti kayak lu bilang tadi, kayak misalnya kita bawa buku atau apa gitu, apapun yang mereka suka lakuin ketika mereka pacaran itu gue harus tahu. Gitu. Jadi biar emang benar, biar nyaman. Kalau misalnya kata konsepnya Muhumi ya, gitu misalnya, kalian tuh kalau misalnya pacaran ya di rumah itu ngapain gitu loh, kayak gitu sih, hal-hal kayak gitu. Senangnya mungkin masak, ya udah yuk kita ke dapur gitu masak. Hal kayak gitu sih. Dan itu menurut lu ngefek nggak ke foto yang lu ambil? Ngefek banget. Banget ya? Banget. Oke. Jadi emang selain emang kita bikin nyaman, kita ngobrol ya paling nggak ngebawa hal-hal personal items-nya dia lah ya. Betul, ngaruh ya. Betul, barang-barang kenangan mereka gitu itu ngaruh sih pak. Barang-barang kenangan mantan? Jangan mantan. Berantem pas prewedding saya kikuk pak. Ya jadi ada di tempat yang salah nanti. Jadi jangan bawa barangnya mantan. Jangan. Jauh-jauhin dulu deh. Tapi bisa tuh bawa barang mantan jadi kesel gimana? Lu dapat foto yang bagus kan jadinya. Iya sih, cuman jadi keselnya berkepanjangan repot juga pak. Nice. Lu buat foto-foto kayak gitu tadi, nih gue loncat dikit lah. Referensi ngaruh nggak sih boy? Maksud gue, lu selama ini foto emang keluar dari si couple atau lu juga nyari referensi apa sih yang mau gue ulik nih di couple kayak gini, di couple yang pendiam gitu misalnya ya, di couple yang seneng gitu, pose kayak apa yang mulai ekspor. Nah referensi buat lu tuh ngaruh gak sih? Apa lu ya udah gua moodnya lagi kayak gini ya lu foto gitu, gimana menurut lu? Ngaruh banget pak. Kalau gua biasanya emang referensi di luar couple. Terus kalau misalnya emang ngelihat couple-nya emang kayak gini, referensi gua pasti yang mendekati moodnya si mereka gitu kan. Oke. Gitu, kayak sekarang kan banyak banget tuh komunitas fotografi kan, yang referensinya emang edan-edan gitu. Iya. Nah gue referensinya ke situ sih. Cuma kalau untuk sekarang ini gue lebih suka ke magazine sih pak, referensi gue. Ke magazine gimana tuh boy, ceritain boy? Iya. Jadi banyak referensi dari foto-foto majalah yang emang moodnya tuh enak banget pak. Banyak sih di Instagram tuh banyak. Lu ngeliatnya lebih kayak editorial gitu dong berarti kayak? Editorial sama mood sih. Oke. Mereka itu bisa membawa ambience-nya itu enak banget pak. Kayak gitu sih. Gue lagi seneng ke situ, makanya agak sedikit berubah nanti warna. Jadi kita tunggu warnanya boy berubah apa enggak. Yang tadinya BW ya boy, lu main BW ya boy. BW is my life pak. Long last pak. BW is boys life, gila. Boy, gue kemarin lu kan nge-share ya kemarin pas lu lagi mana sih, Cirebon ya? Cirebon kan. Kasih. Lu
lu sharing tentang apa sih itu pose juga kan? Iya, tentang Di majalah. slide lu ada tuh lu ngirimin ke gua. Mm-mm. Lu bilang jadilah apa Penghayal. penghayal ya. Iya, Nah, iya, gimana iya, tuh? iya, Coba. iya, iya. Jadi ini gue ceritain dulu nih buat yang dengerin nanti di Spotify. Boy kemarin tuh sempat nge-share sharing session lah Boy ya, Iya, gue bisa sharing bilang session, sharing iya, session di betul, Cirebon. Nah, salah satu slide-nya Boy tuh bilang selain yang tadi komunikasi, terus playlist tadi Betul, musik, betul. dia juga bilang jadilah penghayal yang ulung. Ulung, iya. Ceritain iya, iya. Pak, gimana tuh maksudnya? Gua orangnya bermimpi terus sih, Pak. Anjir, gila. Jadi gini, kadang kalau udah kita ketemu sama klien kan udah sering gini, terus biasanya kalau gua sehari sebelum itu gua udah ngayal tuh, Pak. Ngayalin mereka klien, tuh, bukan? iya, ngayalin pengantin cewek ya. Mohon maaf, Sensor para dikit ya, couple Pak. ya. Enggak, gua kadang-kadang suka berhayal kayak gitu sih, Pak. Kayak gue udah ketemu nih sama mereka nih, gue udah ngelihat angle mereka itu bagusnya kan couple kita itu ada yang bisa angle-nya dibikin deep, ada yang bisa dibikin close up, Benar, ekstrim segala macam mungkin Iya. gitu ya, bisa dibikin kayak gitu. Nah gue ngayal, nih orang ini nih kalau misalnya gue bikin kayak gini, hayalan gue ke situ sih. Oke. Hayalan gue ke arah-arah kayak moodnya harus kayak gimana. Mungkin enak nih kalau mereka misalnya ya kita diupas lah, kita diupas Iya, gitu kan, iya, dapat kayak gini matahari segala macam, mungkin mereka lagi lari atau pelukan sambil diputerin, mungkin enak kali ya digituin gitu, kayak gitu sih. Gua ngayalnya ke situ sih, lebih ke situ sih, Pak. Oke. Ngayalnya. Jadi nggak cuma emang lu komunikasi muter playlist, Iya, tapi iya. sebelum lu nge-shoot juga lu Iya, udah gua ngebayangin ya Boy ya. ngebayangin harus kayak gimana nih gitu kan, karena nanti takutnya kikuk, Pak, kalau ketika kita kalau kita nggak ngayal dulu, Pak. Iya, Harus iya, ngayal. benar-benar. Ngayalnya jangan yang ngayal yang Iya. lain. Jangan ngalah. Ini salah fokus Jangan saudara-saudara salah fokus ya. ngayalnya. Tapi nice itu, gue juga dapat insight dari lu. Jadilah penghayal yang ulung ya. Itu nice banget sih Boy. Itu masukan juga buat teman-teman mungkin ya. Jadi sebelum kalian nge-shot, kalian udah bisa ngebayangin apa aja yang bisa kalian shot ya kan, apa aja betul. yang bisa kalian Betul. explore lah Boy ya. Ya, betul. Dan berarti sebelum lu nge-shot, lu udah buat list apa emang gimana tuh Boy? Lu udah buat ngelis apa aja yang mau lu coba gitu, dan tiap couple mungkin ada yang lu eksperimental ya jadinya ya, karena lu menghayal tadi itu ya. Ada yang eksperimental banget. Coba ada nggak tuh Pak case-nya? Nggak usah sebut nama lah. Yang lu sebenarnya baru nyoba pose kayak gitu. Ada sih, ada di bagian Instagram gue juga ada yang emang gue baru nyoba banget pose kayak gitu, ada. Jadi emang gue itu lahir dari hayalan gue aja. Ini orang nih enak nih kayak gini nih. Ya gue bikin kayak potongan-potongan gitu loh, kayak close up-nya terlalu ekstrim gitu kayak gitu. Karena muka mereka itu kayaknya kalau gue bener-bener perdalam itu bakal deep gitu. Akhirnya gue pek kayak gitu. Oke. Hasil hayalan sih, Pak. Gila, lu ngeliatin muka klien terus dong ya berarti ya Boy. Iya, Pak. Parah. Untung gak gue bawa ke dukun sih. Yang lu liatin muka klien cowok apa cewek Boy? Cowok, Pak. Salah kaprah jadinya. Gila, yang diliatin cowok lo ya. Cowoknya. Tapi unik sih. Lu kan gue lihat juga di Instagram nih sering street ya. Iya nggak sih kan? Lu sering street, terakhir tuh gue ngeliat Blok M kan sih? Blok M ya? Blok M, terus ada yang gue nggak tahu deh tuh di mana, Bandung juga ada lah Boy ya. Itu lu pas kalau di gini kan gue nanti kita tunjukin juga nih, ada foto-foto Boy yang di pinggir jalan, trotoar bahkan ya Boy ya. Cuma di outdoor kita bicara panas, capek ya kan. Betul. Lu mau ngejar nih dia moodnya happy gitu. Nah menurut lo nih ya, ngejaga ritme kalau kita nge-shoot kan itu panas kan pasti kan. Itu ngaruh nggak ke si mood dan foto yang akan lu hasilkan gitu sebenarnya? Ya, menarik. Ya pasti bakal pengaruh banget sih. Makanya kadang-kadang ketika kita meeting konsep itu, kita harus tanya nih orang nih kuat gak nih kalau panas-panasan. Terutama yang cewek ya. Iya, cewek kan kadang-kadang suka agak malas ya panas-panasan gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya emang mereka nggak suka panas-panasan, gue nggak bakalan bikin konsep seperti itu, Pak. Nah, atau lu sebenarnya kayak break itu gimana? Lu pasti kalau misalnya emang mereka udah panas, gue nyari tempat yang teduh, kalau enggak break, kalau enggak ya minum apa gitu. Dan pada saat break juga sebenarnya bisa jadi sesi yang unik nggak sih? Unik banget. Ketika break itu kadang-kadang mereka ngelakuin hal yang ini lucu nih gitu kan. Iya. Dan makanya bisa jadi lebih jujur aja nggak sih? Lebih natural, lebih polos sih. Bisa lebih polos. Bisa kayak gitu sih, Pak. Gue juga pernah waktu itu nge-shoot di Bandung kan. Terus ada kayak
apa sih abang-abang gitu Iya, iya, pagi-pagi iya, tuh iya. belum mulai nge-shoot. Iya. Tapi karena ya udah kita sambil beli aja segala macam malah keluar momen-momen yang unik nggak sih? Unik, betul hal-hal kayak gitu tuh emang bisa kita Iya, pergunakan iya. sih. Lu pernah gak sih ngajakin klien apa hal-hal konyol di street lah ya Iya, pernah, cuman dulu waktu itu di Bandung gue pernah. di Bandung? Heeh. Gue karena pernah ngeliat, gue dilihat di Instagram lu nih, Mm-mm. ada foto mana ya? Tadi coba nih kita share ya boy ya. Hmm. Bentar. Nih kita share. Nah, ini kita loncat dikit lah nih. Nah, ini dia nih boy. Di layar lu kelihatan kan? Ya. Kelihatan kan? Ah, Nah, ah. ini yang buat dengerin di Spotify. Ini gue jelasin, gue coba menjelaskan sedetail yang gue bisa. Jadi ada foto couple di pinggir trotoar ya boy ya. Iya. Di pinggir trotoar yang Pinggir- ada muralnya. Mm-mm. Terus mereka duduk di trotoar, kakinya telentang, si cewek di pangku sama cowok makan gulali, boy. Makan gulali sambil ketawa ngakak. Nah, pertanyaan gue pertama, kenapa gulali? Dan yang kedua, gimana cara lu bikin tuh cowok-cewek tuh pada ngakak tuh? Nah. Ini gue sambil nyontohin, liatin fotonya ya di YouTube nih ya. Ya, Kenapa lanjut. gulali ya? Iya. Kenapa gulali? Gulali itu bisa ada hal yang bikin bisa kita bikin lucu dari gulali loh, Pak. Makan gulali jadi lucu ya. Iya, Lu iya, ngomongin apa nih boy waktu pas lu ngedirect nih? Gue suruh jilat itunya sih. Jilat Aduh, gulalinya bro. Sih. Lari kemana? Yang Om? cowok tapi. coba lu jilat dia gulali lu. Akhirnya ketawa mereka kayak gitu. Oh serius lu? Serius, gue Hal serius. simpel gitu ya? Hal simpel kayak gitu, akhirnya ketawa. Dan- Jilat dong gulalinya gitu. Emang lu minta mereka nih buat Buat pose duduk, kayak gitu. Ha. buat pose kayak gitu ya? Gua- Cuma interaksinya supaya dapat begini, nah gimana tuh? Nah, tadinya gue suruh mereka makan berdua tuh kayak kiss gitu makan berdua terus akhirnya kan dengan seiring gua foto dia makan terus akhirnya jilat dong gulalinya dong jilat dong gitu kan, kayak gitu kan mereka akhirnya ketawa kayak gitu sih. Iya, kayak ini gitu nice sih. sih. Nih coba lagi nih ya. Nah, ini juga nice nih. Ini kayak POV shot gitu ya, boy. Dia diputerin kayak gitu. Cuma unik sih. Nah, ini mumpung lagi ngomongin street nih. Kan gak setiap couple nih pede kan pasti. Ya, iya, Orang iya. tuh bisa ngelihat ini tuh kayak orang gila ya nggak sih boy? Benar. Ya kan? Benar. Nah, Ngapain lu di bener. trotoar? Kalau kita mah bodo amat. Kita bodo amat. Cuma kan couple mungkin pre-weddingnya emang bener-bener sekali nih, baru ngerasain sekali. Betul. Kebanyakan kan pasti Kebanyakan, seperti itu kan. Betul. Peran lu di situ supaya mereka nyaman. Lu ngobrolin apa sih? Lu ngelakuin apa sih? Supaya mereka nyaman di pinggir jalan. Pasti dilatin orang dong namanya di Indonesia ya kan. Iya, pasti. Ini apaan sih nih orang? Iya, gitu iya. kan, Lu ya. supaya bikin mereka nyaman gitu gimana boy? Gue kadang-kadang suka bilang ke mereka, udah anggap aja kalau orang gitu kan. Anggap aja kalau orang udah toh kita juga bakal cuma sekali ketemu doang sama mereka gitu, nggak bakal ketemu Iya. lagi, udah nggak usah malu, santai aja gitu. Cuek aja lah Cuek ya. aja akhirnya Iya. mereka cuek juga akhirnya. Bener. Heeh. Tapi ya unik sih ya kalau misalnya foto-foto lu tadi tuh ada gulali. Ya. Sebenarnya hal-hal yang kita pikir nggak bakal nyambung, malah bikin jadinya momen yang enak ya. Betul. Iya. Apalagi untuk kita pencari momen ya. Benar. Itu lumayan sih. Pak. Lu ada cerita lagi nggak sih benda-benda apa lagi yang pernah lu aplikasiin? Iya. Street atau pre-wedding session lu gitu? Banyak sih Pak kalau kayak prewedding, kayak benda-benda yang gue aplikasiin kayak makanan sih lebih keseringan sih ya. Makanan ya? Makanan sih kayak pizza, burger gitu kayak gitu sih. Itu Gua lebih sering. kenapa makanan boy? Bikin mereka jadi lebih jujur apa gimana? Ya bisa juga, bisa bikin mereka lebih jujur dan bisa gua makan abis itu. Jadi kita dapat makanan gratis, Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu Intinya. Intinya kita minta makanan gratis ya, Boy. Iya. Cuma nih, coba nih ya, gue sekalian deh nunjukin foto lo ya, Boy ya. Nih Boy udah ngasih foto nih ke gua nih. Nah, ini beberapa foto coba gua share di layar lu, ada nggak Boy? Ada. ya? Nah nih Jangan salah kita, fokus siapa ya? yoi, gue baru mau bilang coy, ini foto ngiklan Alpha Express, Iya. ya kan? Atau Aquarius Massage. Jadi, tapi ini di mana Pak? Ini di Blok M ya? Boleh. Coba breakdown Boy, boleh ya? Gimana lu? Mereka ini kan lagi kosong. Nih selama pandemi ya? Ini berarti ya? Selama pandemi. Jadi ada PSBB lah. Jadi mereka Iya. melanggar aturan sih ini kayak. Jadi kita next aja. Kita jangan bahas foto yang ini. Nggak, tapi ini juga sama lah ya, street yang bikin mereka Street. nyaman. Lu gimana? Mereka waktu itu nih ngerasa
canggung gak sih? Ini gendong sambil pakai baju yang menurut gue nih ya casual formal aja jatuhnya Boy ya. Casual formal ya. Jadi gini sih, sebenarnya awalnya mereka nggak kayak gini Pak. Awalnya itu ini berkelanjutan sebenarnya. Dia awalnya jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Jadi si couple-nya itu ngadep ke gua biasanya awalnya. Si couple cowok. Jadi kayak biasanya gua kalau mau bikin pose kayak gini udah bilang, yang cowoknya langsung come to papa gitu kan. Yang ceweknya ntar lari buat meluk si cowoknya. Iya. Hal kayak gitu sih Pak. Ada sih mungkin di bagian foto yang lain ada yang dia lagi lari buat datengin si cowoknya terus akhirnya dipeluk diputerin sama cowoknya. Oke. Kadang-kadang kan kalau misalnya emang si couple ini udah lama nggak ketemu nih, kan kangennya seperti itu. Gitu. Benar sih. Iya kan? Dia bakal lari datengin si cowoknya terus dipeluk yang erat sama cowoknya diputerin gitu. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih, Pak. Lu tadi balik ke kata lu berarti ya, Boy. Lu juga menghayal ya, bikin imajinasi ya. Iya. Lu pernah gak sih ngomongin kayak misalnya bayangin si cowok pergi jauh gitu atau misalnya apa gitu? Pernah. Lu gak ketemu lama gitu supaya moodnya dapet gitu, lu pernah? Kadang kalau gue sekarang kalau abis meeting gitu gue suka bilang nanti kalau sebelum kita foto pre-wed kalian gak usah ketemu dulu deh seminggu kayak gitu. Serius dan mereka pernah ada yang bener-bener gak ketemu? Ada yang kayak gitu, ada yang gak ketemu misalnya 2 hari 3 hari mereka gak ketemu gitu. Ada yang kayak gitu karena gue jelasin karena ketika lu gak ketemu nih seminggu ketika kita potret lu bakal kangen sama cewek sama cowok lu gitu. Nah di situ gue bisa ngapture rasa kangen lu sampai di mana sih kalau nggak ketemu sama cowok. Benar sih. Situ sih Pak. Ntar next kalau gue misalnya foto nih, gue minta kapal lu nggak usah ketemu deh. 6 bulan. 6 bulan aja ya. 6 bulan gitu. Tuh pas ketemu, Anda siapa ya? Itu pertanyaannya malah jadi intimate atau berantem Boy? Jadi berantem. Anda siapa? Ntar kenal lagi kan? Iya benar. Nice. Jadi kesimpulannya nih gengs, ini bukan foto sponsor Alfa atau Aquarius Massage. Jangan salah fokus tolong. Ini kita coba foto selanjutnya nih ya Boy ya. Nah ini oke banget sih. Ini nangis gak sih dia nih Boy? Nangis Pak. Ini buat teman-teman yang dengerin di Spotify ini ada foto. Ini gue nggak tahu nih di villa kali apa di rumah di ya? Di villa ya. Tepatnya di agak usah gue sebutin kali ya. Ntar sponsor. Iya ntar sponsor lagi. Ini di villa daerah Bandung sih Pak. Ini dalam satu kayak living room gitu, mereka pelukan. Boy ngambil dari perspektif si cowok. Dalam frame-nya nih ada ceweknya lagi meluk, tapi sambil nangis nih ya Boy. Nangis. Ini gimana nih Boy ceritanya Boy? Kita ajak ngobrol dulu sih awalnya sih Pak, ngobrol. Suara lu jadi mendem. Oh iya, karena moodnya beda Pak. Jadi gue dengerinnya salah fokus. Untung gak ngedesah gue. Anjir. Iya lanjut Pak. Gimana? Jadi biasa ini gue ngobrol kan sambil muter. Mereka ini suka banget sama lagunya Banda Neira yang Sampai Jadi Debu. Okay. Suka banget dan gue puter ulang-ulang itu lagu sambil gue ngobrol terus sambil ada halangan gak sih? Ini kan mereka mau merit berapa bulan lagi gitu. Ada halangan gak sih ketika lu mau merit ini gitu? Apa-apa aja sih rintangannya yang bakal lu laluin terus lu bisa sampai segini tuh perasaan lu gimana sih gitu. Ini dia nangis terharu. Terharu karena akhirnya gue bisa sampai sejauh ini dan mungkin beberapa bulan lagi kita bakal nikah gitu. Dan mereka beneran nge-recall memori tantangannya apa aja, challenge-nya kayak gitu ya. Iya bener. That's why ini si ceweknya bisa nangis beneran. Betul. Nice. Mungkin di IG gue ada lagi sih di IG gue yang coba ya. Di IG lu sendiri. Personal ya. Gue tunjukin ya. Boleh. Coba ya. Nih bentar nih. Ini teman-teman yang di YouTube juga bisa lihat. Kita cari di Instagram personal ya, Boy? Ya. Oke. Nah, hitam putih semua. Maaf. Yoi. Yang mana nih, Pak? Bawah, Pak, masih di bawah. Ada itu klien yang jauh sih. Ini terus ya. Terus bawah, Pak, masih. Ini kita lagi buat teman-teman yang ngedengerin Spotify juga langsung kepoin Instagramnya Boy aja nih. Ini gue nge-scroll udah jauh banget. Jauh banget nih. Ini terus nih Pak. Terus Pak. Dia di bawah Di bawah. Oke, terus. Bentar ya, gengs. Lanjut. Gila sih, tapi warna lu juga asik sih Boy. Iya. Nah ini nih. Ini yang mana nih? Udah 2 lagi Pak, dikit. Lagi. Nah itu Pak. Yang ini. Yang ini? Iya. Bentar. Ini orang yang sama nih? Orang yang sama. Oke. Dan dia nangis.
Oh ini nangis beneran, ini nice banget sih. Dia nangis. Mantep. Ya itu. Ya Ini itu orang kita, yang sama kayak yang ini iya, ya? iya dia. Oh, oke. Dan Oh emang gila sih. gue juga ini kan bareng-bareng sama kawan-kawan juga kan. Jadi kita emang ngedistract buat si kapalnya itu ke situ. Oh, Kita oke. mau ngambil sisi emosinya mereka sih. Oke, Kayak dan lu gitu sih. beneran ngekorek sampai dalam banget ya, Pak ya? Iya, Pak. Sampai kita tanya, lagu yang bikin lu istilahnya yang bisa bangkitin mood tuh lagu apa sih gitu kan. Jadi kita setelah Oke. berulang-ulang terus kita ajak ngobrol terus. Iya. Kendalanya apa, terus pernah nggak sih lu ngerasa lu kalau misalnya kehilangan dia itu kayak gimana sih bakalnya nantinya gua gitu. Karena kan kita kadang suka nggak bisa berpikir gitu kalau misalnya gua kehilangan dia itu bakal kayak gimana sih hidup gua gitu. Benar. Ya kan. Nah itu yang gua berusaha kita koreksi Pak. Dan itu balik lagi sih si kita banyak hal yang bisa kita bikin supaya dia sisi sensitif mereka itu supaya bisa bikin kayak gitu banyak hal Pak. Bukan cuma salah satunya dari itu. Iya. Mungkin dari misalnya ada misalnya mereka kehilangan apa gitu kan itu bisa kita koreksi kayak gitu sih Pak. Nice. Ini gue next ya. Nah, ini beberapa foto yang ini lebih ke pose ya, Boy ya. Pose dia kayak Ini lebih gue coba nge-highlight. Yang mana nih yang mau lu bahas nih, Boy? Nah, ini dinyanyi bukan sih nih? nyanyi Di pantai jadi pantai nyanyi favorit gue banget nih. Yoi, asik emang nih, Boy. Moodnya asik banget sih nyanyi. Moodnya asik. Asik. Mataharinya asik ya nggak sih? Asik dan tempatnya sepi. Tempatnya sepi. Iya. Sekarang udah rame, Pak. Rame Pak. Cuma gue terakhir itu kalau setiap ke nyanyi nih, gue standby jam 3. Cuma buat nunggu doang. Jadi kita udah nge-tag spot aja dulu lah gitu. Iya panas memang panas, cuma ya biar spotnya dapet gitu kan. Ini ada yang lu mau ceritain gak nih Boy? Ini biar dapat mood yang deep gini. Nih gue coba jelasin nih ya. Jadi ada foto black and white di pantai nyanyi. Nih kalau gua ngegambar moodnya lebih kayak yang distance terpisah. Cowoknya lagi mau nyamperin si cewek. Ceweknya kayak acuh gitu ya Boy ya. Cuma lu boleh bedah nggak nih? Ini apa sih yang lu omongin terus mau ngejar sisi emosional yang kayak apa sih? Ya, ini kayak gue bilang tadi dia kan ada posisinya yang posisi yang dia si cowoknya ninggalin kan dan si ceweknya ngeliatin. Gitu. Gue cuma pengen ngambil lu datang aja ke cewek lu gitu kan dan si ceweknya itu pengen kayak oh ya udah lu tadi udah ninggalin gue gitu loh. Terus lu mau balik lagi ke gue gitu kayak gitu sih. Gue nggak peduli sama lu. Iya, gitu gue nggak peduli dikit nih. Walaupun nanti ujung-ujungnya si cewek mau juga gitu. Iya. Iya gitu sih Pak. Hal-hal kayak gitu sih kayak. Lu kayak beneran acuh. menghayal ya Boy ya dalam Ngayal, artian Pak, emang. ngayal, Iya. Betul. Dan Kita lu harus juga nyalurin imajinasi yang ada di pikiran lu. Lu sampein ke si couple ini. Ke si mereka gue kapain. Iya. Gue mau nanti lu kayak gini dong, kayak gini. Mood lu nanti kayak gini ya. Lu anggap aja tuh dia lu lagi istilahnya lagi bete nih sama dia nih ketika lu tinggalin terus tiba-tiba lo ngapain lu balik lagi ke gua gitu kayak gitu sih. Iya. Kalau bahasanya. Nice. Nih wah ini juga oke nih Boy. Ini nice banget nih. Gue cari yang unik-unik lah ya. Ini deep kan. Tapi ini boleh juga nih Boy. Ini kan dua hampir sama nih. Deep gitu sama-sama merem gitu sambil nyender ke pundak lah ya. Iya. Ini lu sambil membuat mereka ngebayangin apa nih Boy? Gue cuman bilang suruh mereka nyaman aja sih Pak. Kayak misalnya kadang kita sebagai pasangan kan harus sedia siapin pundak buat pasangan kita kan. Siap, benar. Ketika mereka lagi banyak masalah gitu. Gue lebih ke capture ke situ sih. Kalau misalnya kayak ada laptop kan depan kan kayak lu anggap aja lu lagi skripsi terus pusing capek gitu kan. Gue nyender dulu deh di pundak lu sebentar buat ngilangin rasa lelah gue kayak gitu sih Pak. Iya itu nice sih. Jadi lu juga bisa nge-capture dia lagi tenang, santai ya gak sih? Iya bener. Ini nice nih. Nah ini gue cukup bertanya-tanya nih. Ngapa? Ini foto selanjutnya. Nice nih. Ini lebih ke apa ya? Wide lah ya. Ini agak high angle dikit lah ya Boy ya. High angle betul. Lu pakai lensa berapa nih Boy? 35 gocap gitu. Gocap ini Pak. Gocap? Lu jauh dong berarti? Iya. Lu naik tangga gak sih di sini? Enggak. Gue gini. Gue taikin. Ketek gue biar agak sedikit kelihatan ya. Itu nambah mood happy nggak sih? Nggak happy buat klien. Buat klien nggak ya? Iya. Tapi nih lu Unix ini di mana nih Boy? Nyanyi juga nyanyi, ya? Pak, nyanyi Pak. Yang kan di tanah sebelum gitu ya? Kan banyak sapi tuh di situ nyanyi tuh. Iya. Nah asik sih tempatnya sebenarnya. Cuman nih sorry Boy gue potong. Iya.
lu ngebahas supaya apa ya? Ini kan foto sama hewan kan? Iya nggak sih? Maksud gue ngajakin nih supaya mereka foto gitu sisi uniknya. Lu ngajakinnya gimana? Biar mereka bisa yakin gitu lu. Iya. Gue cuman kayaknya lu di sana dekat sapi-sapi itu lucu deh. Gue bilangnya kayak gitu sih. Dan mereka dapat untungnya. Balik lagi ya. Sebenarnya balik lagi si Kavelnya itu bisa nggak mengaplikasikan apa yang kita hayalkan gitu. Iya, benar. Dan hebatnya mereka bisa aplikasiin apa yang gue hayalkan. Lu diri di situ dengan pose yang fierce aja gitu, yang kaku aja, yang flat, udah gitu kan. Karena gue ngeliat kok banyak banget sapi, kayak lu punya ternak sapi banyak nih. Kayak gitu sih. Tapi mereka bisa mengaplikasikan apa yang gue pengen sih. Ya, dan itu kayak juga gitu. pasti hasil dari meeting gak sih? Iya betul sih. Udah kenalan duluan ya kita kan. sih. Iya. Dan ini kita bertiga loh Pak. Ke Bali ini. Fotonya bertiga? Enggak. Gue cuma bertiga doang, gue sama kapalnya. Oh iya? Tanpa makeup artist. Gue enggak. Hampir semua, mungkin sekarang hampir semua foto pre-wed couple gue nggak pakai makeup artist Pak. Gue lebih pengen dia terlihat cantik dengan makeup dia sendiri. Ini nice sih. Iya. Lebih natural juga ya, lebih Boy. Natural betul. Nice. Ini gue next nih. Nah, ini oke nih Boy. Ini gue selalu bertanya nih. Apa alasannya lu make veil lah ya? Veil atau, ya. Untuk ngejar moody, untuk ngejar ambience yang kayak apa sih Boy? Jadi lu mutusin buat pakai veil ini? Sebenarnya ini request Pak, mereka. Gue pengen pakai veil gini dong gitu kan. Dan ternyata sebenarnya bisa ngangkat moody juga Pak. Ketika si veilnya itu kadang-kadang suka terbang kayak gitu. Itu buat kayak apa ya, action ketiga ya. Karena kan di foto kan kita harus banyak hal yang kita bisa lihat gitu loh. Ternyata ada veilnya gitu, garis-garis kayak gini kan orangnya nggak kelihatan kan. Gelap. Tapi ya. benar sih, gue setuju sih nambah deep mood gitu ya. Jadi kesannya kayak yang gue tangkap interpretasinya gue nih dunia cuma dia doang. Iya, gak ada lagi nih di sini nih. Padahal nyanyi banyak banget pas saat ini rame banget sih. Itu yang rahasia yang bukan rahasia sih. Sebenarnya yang kita foto tuh bisa sepi tapi sebenarnya di balik itu banyak ya orangnya. Iya itu nice. Ini gue skip ke foto yang ini nih. Ini asik sih buat dibahas. Nah, asik sih. Ini kapal yang tadi juga nih. Ini kapal yang tadi ya, yang tadi nangis bukan sih? Iya. Nah kan nih gue jelasin lagi nih. Kapal yang tadi nangis, Boy juga bisa moto. Mereka lagi happy banget, kayak lagi main di atas kasur, tidak seperti yang Anda bayangkan. Masih pakai busana. Masih pakai baju, tapi tomplok-tomplokan ya. Main apa nih ya Boy ya? Intinya bercanda lah ya. Bercanda, megang kamera juga. Nah ini di saat yang bersamaan, Boy juga bisa dapat sisi happiness dari mereka. Nah ini lu boleh bahas nggak nih gimana caranya lu bisa dapat pose kayak gini gitu. Betul. Nah balik lagi ketika kalau misal kita mau bikin yang div, yang kayak tadi yang sampai dia nangis, itu kita awalnya kita bikin dia happy dulu. Karena ketika kita udah dapat yang div, dibikin happy itu susah Pak. Jadi lu lebih milih yang happy dulu. Udah. Baru lu yang melo-melo deh gitu. Baru yang melo-melo. Nah ini waktu itu kan dia kita sponsor kamera juga sih. Jadi kayak lu coba foto deh cowok lu dari atas kan, kadang kan kayak suka iseng-iseng tuh moto cowok dari atas gitu kan, di pangku gitu kan. Akhirnya terjadilah yang kayak gini gitu. Ini shutter gue tas Pak. Di bers ya Boy? Di bras. Anjir, gila. Gila, lu sekali moto 1.000 ada kali ya? Kemarin gue akad nikah doang 2.000 Pak. Akad doang 2.000 Boy? Jangan beli kamera bekas gue. Tuh udah dikasih tahu duluan. Jangan beli kamera bekasnya Boy ya. Jadi lu harus tahu tuh kamera bekas dipakai siapa. Betul. Ya ini gue skip beberapa nih karena ini ya kita tadi udah bahas lah ya yang deep gini kan, pose yang gini. Lu ada mau yang lu angkat secara khusus gak nih Boy? Foto yang mana aja nih dari yang lu kasih ke gua nih? Ini ada, coba ya kita lihat ya. Yang di bawah jembatan coba. Nih. Oh ini nice sih. Ini buat yang, ini gue jelasin ya. Ini di Jakarta nih Boy. Ini di Jakarta. Di bawah jembatan layang ya. Cilandak gitu. Di bawah jembatan layang. Cahayanya juga lagi pas. Si couple-nya nari. Ini gimana Boy? Ini banyak orang pasti kan di jalanan kan? Banyak. Ceritain Pak. Satpam juga ngeliatin sih. Satpam juga ngeliatin. Oke baik. Pengen difoto kayaknya Satpam. Kayaknya sih. Gue ajak selfie sih sebenarnya, cuman gak gue upload. Gitu. Gimana?
Ini gue lebih kayak nerapin, karena gue waktu itu sempat ngobrol juga sama kawan gue ya, ya soal tentang visual elemen ya. Iya nice. Jadi gue lebih kayak nerapin gitu sih visual elemennya mas. Ah, Ya kayak bagus nih, ini semuanya dapat sih. Kayak apa namanya, ada titik cahaya dari itu. benar Terus benar. naik kayak lagi dancing queen tau gak sih? Hmm. Mereka menari terus kayak lagi di opera gitu sih. Dan ini emang lu nyari timing yang pas atau kebetulan? Kebetulan, atau lu Pak. sebenarnya survei Kebetulan. dulu gak sih? Enggak kebetulan. Ini hal yang kebetulan banget. Jadi kita ini waktu itu habis motret dari Blok M ya. Blok M naik MRT. Huh? Nah, kita turun di Cilandak. Pas gua turun, gua ngeliat, wah, ini kayaknya tempat bagus nih kalau kita ekspresiin gitu situ. Gitu. Ini Akhirnya jadi di Cilandak ya? Cilandak. Cilandak. Oke. Oh, ini Citos yang sebelah sini Ya, ya, Boy ya? Citos. Iya. Dan ini juga apa di luar topik sih, cuma salah satu challenge kita kan biasa suka matanya fotografer tuh kan beda ya, nge-capture ya kan. Cuma nggak setiap lokasi sebenarnya kita boleh foto ya nggak sih Boy? Betul. Nah lu ceritain ada sisi lain nggak sih kalau lu foto-foto di jalan kayak gini nih? Nah, ya. Sebenarnya agak Jakarta apalagi ya. Jakarta Jakarta kebanyakan ada hal tempat-tempat yang nggak boleh gitu kan, kayak misalnya kayak kita Citos aja kita bawa kamera udah tanyain Pak. Iya benar. Padahal kita nggak motret di situ gitu kan. Jalan Sudirman Jalan SCBD Sudirman, ya. SCBD Bener. udah apa lagi Pak? Bener. CCTV di mana-mana kan. Kita harus lebih aware sih ke tempat. Jadi takutnya kita asik-asik motret-motret disamperin sapam, dihapus memori kita kan. Bener. Sayang. Jadinya malah bad mood juga ke klien ya nggak sih? Betul. Iya. Kita benar-benar harus tahu tempatnya. Kayak misalnya kita mau street Jakarta nih. Oh, ini Jakarta nih tempat yang aman itu yang ini gitu. Jadi kita ngedirect ke si klien juga udah enak. Oke. Oh, kalau yang ini nih kita harus bayar sekian gitu. Kan ada yang kayak gitu kan. Iya. Jatah preman lah misalnya. Iya. Yang ini kita free nih, enak nih di sini nih, gak bakal ada apa-apa gitu. Nice. Gitu sih. Lebih harus ke situ sih, Pak. Supaya aware juga ya. Iya, kita harus lebih aware sih, Pak. Benar. Nih foto selanjutnya juga unik nih, Boy. Nih unik banget sih nih. Nih buat teman-teman yang ngedengerin di Spotify lagi, gue berusaha menjabarkan dengan detail. Jadi ini ada black and white ya, Boy ya? Black and white. Di grid foto yang sebelah sisi kanan itu ada nih si cewek dong pasti. Iya. Ya kan, si cewek lagi hamil dong. Iya. Ya kan? Dia lagi hamil. Foto cuma medium shot lah, Boy ya ini. Perut ke bawah lah ya. Itu lagi megang si bayi, calon bayi, cowoknya tiduran di atas apa nih? Box kayu, Boy. Box kayu. Cowoknya tiduran di atas box kayu, merem. Nah, ini maksudnya lu ngambil foto ini maksudnya apa nih, Boy? Ini agak nyeloneh sih. Gua emang dulu pas motretin dia itu gua pengen keluar dari foto maternity yang biasanya gitu loh. Oh, ini maternity ya? Maternity shoot. Ini yang biasanya, kalau biasa maternity kan kita pakai busana yang bagus gitu kan, terus posenya cantik-cantik gitu kan. Nah, gua pengen keluar gitu. Akhirnya ketika itu ada tempat yang emang bagus, terus cahaya mataharinya enak, dan dia juga kan kepalanya kan kayak lampu taman ya. Om Deddy, jangan marah. Ya kan, kayak lampu taman. Jadi akhirnya gue bikin kayak gini. Nah, awalnya gue bikin, coba lu tiduran di sini, lu bayangin anak lu di dalam lagi ngapain sih gitu kan. Dan lu hayalin, wah nanti nih gue bakal ketemu, ini kan dia udah hampir 8 bulan ya. Yeah. Bentar lagi gue bakal ketemu anak gue gitu kan. Nah, kalau dia kan, kalau si ceweknya gue cuma buat nunjukin kalau ini gue lagi hamil. Oke. Terus lu gimana sih ngeyakin? Ini kan apa ya, kalau gue bisa bilang pasti kan agak keluar jalur nih ya, Boy ya. Nah, lu ngeyakinin si couple ini supaya dia mau diposten kayak gini tuh gimana, Boy? Bagai kalau misalnya kita si couple-nya udah ngelihat portofolio kita di Instagram, mereka bakal mau sih, Pak. Kita bikin kayak gini. Lu ngeyakinin lah ya. Oke. Dan emang penting banget buat bikin mereka percaya sama apa yang kita lakuin. Benar. Itu penting banget. Dan sih, balik tadi ke yang lu omongin pertama, ngobrol dulu ya. Ngobrol kan, cari tahu karakter. Ini pasti bakal bagus sih gitu kan. Banyak kan kalian juga yang ngapain Boy kayak gini, Boy? Foto apaan nih? Ada yang kayak gitu. Maksudnya kan. apa nih gitu ya. Ada yang udah ofensif duluan. Betul. Ya, ini juga nice juga nih. Ini agak selengean lah, Boy ya. Selengean. Nih gang kayak tadi. Yoi, ada ini foto ada di gang lah ya, gue bisa jelasin. Kayak di gang gak sih, bener gak sih? Bener ya? Bener di gang rumah orang. Gang rumah orang. Jadi nih gue jelasin dulu ya, Boy ya.
ada foto pasangan nih couple, si cewek nyender ke cowoknya nyender ke tembok, tapi dua-duanya sambil ngerokok. Iya. Dengan wah selengean deh ya pokoknya ya kesannya ya. Nah, ini yang gue tangkap kan bener-bener apa ya raw, mentah yang wah honest deh apa adanya gitu kan. Yang lu mau kejar dari foto ini apa waktu itu, Boy? Apa yang memang karakternya begini? Iya, gue mau kejar karakter merekanya gitu. Gue pas mau bikin kayak gini, lu nggak apa-apa kan kalau gue post foto lu lagi ngerokok, ceweknya dulu ngerokok sih. Oke. Gak apa-apa boy katanya. Oh ya udah, ayo kita bikin. Bakar. Mbak siapa namanya? Sorry ya Mbak, aku masukin fotomu ya Mbak gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya Boy. Santai dia. Santai. Baik banget kok dia orang. Tapi jadinya malah enak ya Boy. Iya, malah anes kan. Kesannya jujur nggak sih? Jujur. Ini nice juga nih. Lu juga kalau ini lu ngedirect, lu ngejelasin lu yang apa yang pengen lu sampein tadi ya. Awalnya gue bikin kayak gitu dulu. Coba lu nyender deh, terus si ceweknya nyender deh gitu kan. Coba lu udah bakar isep rokok aja. Lu nyaman aja berdua gitu isep rokok, ya udah kita bikin. Lu minta mereka ngebayangin something gitu nggak? Enggak. Bikin sih gua suka bikin ya udah lu nyaman aja ngasep rokok gitu kan. Ini juga gua ngeberas, Pak. Oke. Iya. Sampai akhirnya dapat momen yang kayak gini ya. Kayak gitu. Karena kan kita kan nggak tahu kan di foto berapa kita dapat momen yang bagus. Benar. Gitu. Ini juga ada yang ini dikit deh Boy. Gue coba bahas nih foto-foto sebelumnya yang gue amatin nih. Lu kan simetris ya Boy ya. Simetris rapi lah ya. Iya. Rapi, simetris, rule of third segala macem lah Boy. Tapi di yang foto yang ini oriented ya. Benar. Di foto yang ini nih, lu frame lu agak miring nih Pak, iya nggak sih? Tembok gitu kan agak dimensinya tuh agak skewed ya agak masuk ke dalam gitu ya. Gitu. Emang kalau di wedding tuh keluar dari jalur biasa nggak sih untuk ngejar momen? Menurut lo gimana Pak? Nah, kalau gue emang karena momen oriented ya, jadi gue nggak peduli gitu sama komposisi. Iya. Yang penting gue dapat momen yang bagus gitu sih. Nice. Kayak gitu. Ini nice sih. Karena kan kalau mungkin komposisi semua fotografer kan beda-beda ya pemikirannya kayak gitu. Jadi ya udahlah, yang penting gue dapat momennya yang bagus gitu kayak gitu sih Pak. Oke. Nih terakhir di mana nih Pak? Bandung, Jakarta? Jakarta. Tomang. Ini juga nice nih ya street ya. Ada yang mau lu share nggak nih? Ini gue terakhir ketika kita udah mau penutupan, udah mulai panas juga. Gue cuman ngelihat ada Jabra Kos kayak gitu kan, kayaknya lucu nih gitu kan. Iya. Cuman kalau lampunya hijau, mobilnya langsung banyak datangnya. Yang street kayak gini enak nggak sih kalau di Bandung ya nggak sih? Di Bandung enak di Bandung enak karena mungkin tempatnya juga lebih adem ya. Jakarta kita nggak bisa lewat dari jam 8 Pak motret. Panas ya? Waduh parah Pak. Parah. Kapal tuh langsung keringat percucuran kemana-mana nih. Bener. Nih next nih sebelum kita close. Ada nggak kesimpulan dari lu nih? Nih gua close ya Boy ya. Bentar. Ada kesimpulan dari lu nih buat teman-teman yang emang pengen fotonya lebih intimate, lebih jujur lah ya, lebih bercerita. Betul. Ada saran nggak buat lu nih teman-teman fotografer atau bahkan mungkin bisa saran ke couple-nya juga ya nggak sih? Iya. Ada saran nggak tuh? Jadi gini sih Pak, kalau menurut gua ya, kita sebagai selaku fotografer untuk bukan kalau pengen dapat yang kayak gitu, kita harus berusaha buat jadi teman mereka sih, luangin waktu buat mereka kayak gitu sih Pak. Dengerin curhatan mereka kayak gimana gitu. Kadang-kadang jam 12 malam juga kita terima aja curhatan mereka kayak gitu kan. Hal kayak gitu itu bisa bikin mereka lebih dekat ke kita. Nah kita bisa gampang buat nge-capture hal-hal kayak gitu sih. Okay. Kita harus lebih bener, balik lagi jaga komunikasi yang bener buat nama mereka. Iya. Dan nggak mungkin lebih dari teman kali ya Boy? Iya harus bisa sih. Iya benar. Walaupun tiba-tiba teman jadi-jadian ya, datang-datang langsung jadi teman gitu kan. Iya. Oke tuh kesimpulannya dari Boy. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba lebih pose yang lebih deep, intimate, bercerita, jujur. Selain ya kita meeting pasti harus ketemu lah ya. Iya. Tapi jadi teman yang baik, jadi pendengar yang baik juga nggak sih Boy? Betul. Kita harus jadi pendengar yang baik. Dengerin curhatan mereka itu mereka bisa lebih nyaman ke kita nantinya sih. Yoi. Thank you banget loh. Thank you banget Pak. Loh, Pak. Thank you nih udah mau sharing ya kan, berbagi semua gitu. Semoga bermanfaat ya. Yoi, dan semoga lancar job. Ya amin. Ya kan? Itu di Pak, tengah pandeminya udah berlalu, ntar mudah-mudahan ya kan, amin. Berlalu. Iya.
Oke lah Boy, Ya. thank you banget nih Boy. Hmm. Nanti gua cantumin juga Instagramnya Boy, apapun website juga boleh ya Boy. Enggak ada. Ya, Website siap. ya, oke ya. Ntar tinggal dicek aja lah. Oke, Siap. thank you. Thank you. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu.